Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadidi Samin, tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini telah hadir kembali di studio episode Pak Dokter muda kita yang senantiasa hadir dan siap selalu mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus sahabat-sahabat dan sobat episode dalam setiap diundang oleh episode. Beliau adalah pengamat politik Islam kita, Bapak Dokter Ridwan Maulana. Waalaikumsalam Pak Dokter. Salam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Dokter Ridwan Maulana, pengamat politik Islam kita, akan membedah tema RMS dan Andi Iwan Aras mampukah rebut basis suara Nurdin Abdullah di Pilgub 2024. Kenapa tema ini kita angkat? Karena 2024 Pilgub Sulsel tanpa Nurdin Abdullah. Sementara Nurdin Abdullah dikenal bahwa yang berhasil memenangkan Pilgub 2018 dan memiliki loyalis yang sangat kuat dan militan. Dan tentu basis suara Nurdin Abdullah akan menjadi rebutan figur-figur baru maupun figur-figur lama di Pilgub 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba membedah dua sosok tokoh muda yang tergolong sangat hebat prestasi-prestasi politiknya, yaitu Bapak Rusdi Masih, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, mantan Bupati Sidrap 2 periode, dan saat ini menjadi anggota DPR RI di fraksi Nasdem. Kemudian yang satu Bapak Andi Iwan Darmawan Aras. Beliau adalah tokoh muda yang sangat luar biasa, 2 periode berturut-turut lolos di DPR RI dan sekarang menjadi wakil ketua di Komisi 5 dan juga menjabat ketua DPD 1 Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Dr. Ridwan Maulana akan membahas dua tokoh muda yang sangat hebat dan luar biasa. Sebelum saya menyerahkan ke Pak Dr. Ridwan Maulana, saya ingin mengatakan Pak RMS ini baru-baru sukses juga mengantarkan istrinya menjadi wakil wali kota, mendampingi Muhammad Ramdan Pembantu di Pilwali Makassar 2020 kemarin. Nah, sekarang apakah memang target RMS juga adalah pilkada gubernur dan juga Andi Iwan Darmawan Aras? Mari kita membedah bersama Pak Dr. Ridwan Maulana. Baik, Pak Dr., saya mulai dari RMS. Kalau dilihat apalagi istilahnya dilihat politik RMS saat ini, apakah memang cocoknya RMS di Pilgub Sulsel atau fokus aja di pusat dan menata karir di pusat, atau seperti apa idealnya? Silakan, Pak Dokter. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera pemirsa episode dimanapun Anda berada. Terima kasih Kak Kadir. Sama-sama. Kembali kita jumpa di episode Rumah Edukasi. Tentu saya kira ini adalah bagian-bagian dari episode untuk menuju 2022. Bulan ini, bulan Desember, saya kira Desember ini adalah bulan-bulan yang sangat dinanti. Baik, saya kira menarik dari perbincangan kita yang coba mengupas tentang profil, figur, dan seorang tokoh muda ya di Selatan yang memang masing-masing memiliki kelebihan di levelnya dan di konteks dan mungkin di zamannya ya. Kalau kita
mendetailkan sisi figur RMS atau Rusdi Mase, siapa ya? Rusdi Mase ya? Rusdi Mase, Rusdi Mase. Rusdi Mase. Ya. Masih ada tambahannya, tapi saya agak lupa namanya nih Pak RMS. Rusdi Mase Mapasesu. Mapasesu betul. Beliau ini adalah seorang tokoh yang juga terpilih sebagai bupati di periode pertama cukup muda ya. Iya, benar. Cukup muda. Seorang pendata baru di Kabupaten Sidrap yang selama ini dipimpin, dikuasai oleh Golkar, lalu kemudian tiba-tiba beliau hadir. Kalau tidak salah waktu itu diusung oleh PBR ya. Iya, dia kan partai anggota DPR dari PBR. PBR lalu kemudian tampil sebagai sosok muda untuk kemudian memecahkan kebuntuan ya. Juga sebagai bagian daripada alternatif terhadap kebuntuan, kejenuhan mungkin daripada figur-figur yang muncul pada waktu itu. Sekali maju langsung memecahkan 2 rekor ya. Maksud saya adalah beliau incumbent dan sukses untuk itu. Tidak cukup dari perjalanan itu, beliau kemudian maju menjadi anggota caleg dan terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Nasdem ya. Nasdem. Saya melihat bahwa figur ini adalah figur yang potensial hari ini. Artinya bahwa setelah level bupati 2 periode dan itu dianggap sukses di Kabupaten Sidrap, tentu beliau pilihannya untuk memimpin Partai Nasdem Sulawesi Selatan itu adalah bagian daripada strategi dan pilihan-pilihan, dan saya pikir cita-cita seorang RMS untuk kemudian tampil di level yang lebih tinggi. Dan juga saya pikir mengawali itu beliau mencoba mesin itu, dan sejauh mana voter, bagaimana masyarakat ekspektasinya terhadap beliau di Pileg tahun 2019 kemarin. Dan itu saya pikir menunjukkan bahwa beliau ini juga meraih suara yang sangat signifikan di dapil. Dia yang tertinggi kalau di dapil 3 Sulawesi Selatan. Ya. Di 3 dapil. Kalau tertinggi saya kira bukan saja di dapil 2 tapi di Sulsel ya. Di Sulsel. Saya pikir ini adalah sebuah pembuktian bahwa beliau ini diterima di masyarakat dan punya strategi politik yang cukup ampuh. Nah, oleh sebab itu saya pikir hari ini pun keberhasilan Pak RMS memimpin Nasdem Sulsel juga mendudukkan ya anggota-anggota DPR-nya ataupun partainya pada perolehan 12 kursi. Perolehan kursi DPRD Provinsi Selatan di 12 kursi dan itu wakil ketua. Nah, oleh sebab itu saya pikir potensi itu dan persyaratan itu saya pikir sudah cukup lah ya untuk kemudian melakukan koalisi. Nah, oleh sebab itu ketika kemudian itu akan dijadikan sebagai modal dan alat untuk kemudian mengkampanyekan dan meyakinkan kepada publik, saya pikir itu. Nah, saya pikir era itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak RMS hari ini itu adalah bagian sebetulnya berkaca pada apa yang dilakukan ataupun success story ya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang mewakili karirnya mulai dari wali kota, kemudian menjadi gubernur DKI, wali kota Solo, kemudian menuju DKI 1, kemudian menjadi presiden ya, dan itu diawali pada tahun 2014 kemudian ke 2019 untuk periode keduanya. Nah, ini adalah bagian daripada sebetulnya contoh kasus yang kemudian sebagai bagian daripada track record yang bisa menjadi legasi terhadap figur-figur muda ataupun figur-figur yang kemudian menuju ya angkatan tua ya kalau boleh dikatakan, menapaki karirnya untuk menuju sukses di berbagai kalangan, di berbagai level maksud saya. Nah, oleh sebab itu saya menduga ya ataupun kuat dugaan saya bahwa Pak RMS ini sedang mempersiapkan untuk kemudian menuju Sulsel 1 di tahun 2024. Saya pikir dengan kekuatan beliau dan posisi beliau sebagai ketua DPW Nasdem Sulsel, juga menempatkan wakil ketua ya di DPRD Sulsel, dan juga sukses di tahun
2018 kemarin ya mengantarkan kader-kadernya menuju 01 di kabupaten kota juga adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada strategi beliau. Modal itu saya kira cukup meyakinkan bahwa beliau salah satu dari figur yang muncul hari ini yang paling siap dan memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan oleh figur-figur yang lain. Termasuk suksesnya RMS mengantarkan istrinya menjadi wakil wali kota Makassar itu adalah bagian daripada pembuktian bahwa beliau ini bukan saja sukses mengantar orang lain, teman-temannya, kerabatnya, tetapi keluarganya juga mampu diskusikan. Artinya bahwa kriteria beliau itu sudah tuntas ya pada sisi internal dan juga pada sisi eksternal. Sisa kemudian bagaimana strategi-strategi berlanjut, karena pembuktian di konteks pilgub Sulsel ini belum teruji. Kalau di level bawah, kiri kanan saya pikir sudah oke. Nah, ke atas ini, ketengahan ini yang memang juga adalah bukan pekerjaan, bukan sesuatu yang mudah bagi saya menilai sosok RMS. Tetapi sesungguhnya modal itu sudah ada. Nah, modal ini apakah akan diteruskan atau tidak, atau menyerahkan yang lain ya kita tidak lihat ya. Cukup sekian sementara Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Pawalang, dalam memulai diskusi. Baik, kita kembangkan. Tadi kita sudah membahas pembuka Pak RMS. Sekarang kita akan membahas Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan. 2 periode dengan usia masih sangat muda, kelahiran 77. Siap. Hanya selisih 1 tahun di atas saya. Beliau sukses duduk 2 periode di DPR RI, di Dapil Neraka, Dapil 2, dan menjadi Ketua DPD 1. Menjadi Wakil Ketua Komisi 5. Andi Iwan Darmawan Aras. Bagaimana Pak Dr. Ridwan melihat peluang dia bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan dengan modal 11 kursi? Tapi kan bukan kursi yang sekarang dipakai, kursi setelah pemilu 2024. Tapi tentu dengan prestasi, dengan modal politik saat ini yang dimiliki Gerindra, tentu itu bisa menjadi modal dia untuk menentukan langkah-langkah politik. Kajian Pak Dokter terkait sosok Andi Iwan Darmawan Aras. Andi Iwan Darmawan Aras ini adalah, saya pikir adalah politisi juga yang cukup mumpuni. Mengapa? Karena beliau ini sukses untuk mengantarkan dirinya ke Senayan 2 periode, juga itu adalah sesuatu yang sangat prestisius, dalam arti bahwa beliau bertarung di Dapil 2, betul dikatakan Kadir bahwa itu Dapil Neraka ya, salah satu Dapil Neraka di Sulsel ini. Tempatnya para petarung dan memiliki kapital ekonomi yang cukup besar. Kalau kita lihat dari Ajatapare, Mbosowasi dan seterusnya, saya pikir secara dari sisi DPT ini cukup besar. Artinya apa? Bahwa kalau ini dikalkulatif dalam konteks elektoral pilgub, ya itu saya kira cukup besar, ya cukup besar. Misalnya Bone saja sudah menempati DPT-nya itu 600, tambah kampungnya sendiri itu 300-an ya, Bulukumba Sinjai itu beda lagi, kurang lebih itulah. Jadi kalau misalnya itu mampu dikonversi dalam bentuk elektoral, itu saya pikir cukup besar posisi beliau. Sisa kemudian menggandeng. Tapi ini kan berbeda antara elektoral pileg dengan elektoral pilgub, ya. Artinya apa? Bahwa pola-pola yang dilakukan di pileg itu berbeda dengan di pemilihan di pilgub. Nah, sebab itu saya pikir peluang tetap ada. Namun saya pikir perlu saya sampaikan melalui episode ini bahwa Andi Iwan Darmawan Aras ini adalah anak emasnya Pak Prabowo Subianto. Saya pikir salah satu anak muda yang kemudian dididik oleh beliau dan cukup dekat dengan beliau. Nah, oleh sebab itu kehadiran beliau, kesuksesan beliau kemudian melanjutkan posisi ketua DPD Gerindra Provinsi Selatan itu adalah bagian bahwa Pak Andi Iwan Darmawan ini adalah bagian yang paling dekat
ya dari sejumlah tokoh muda yang dibina langsung oleh Pak Prabowo. Sebab banyak senior-senior yang kemudian memiliki posisi yang sama sebagai anggota DPR RI, ataupun misalnya ada bupati bisa ditawarkan, tetapi hanya jatuh kepada sosok Andi Iwan Darmawan Aras. Nah, sebab itu posisi beliau ini saya kira cukup. Nah, sebab itu juga saya pikir modal beliau untuk kemudian kalau memang serius untuk maju, saya pikir sudah ada 11 kursi. Sisa kemudian membutuhkan 9 kursi untuk maju, ya. Dan saya pikir itu hal yang bisa dilakukan oleh sosok Andi Iwan Darmawan. Tetapi saya pikir apakah beliau akan ke sana atau memang cita-citanya hanya mau menjadi menteri kan? Ketika misalnya Pak Prabowo ditakdirkan untuk menjadi 01 RI, ya, dan seterusnya. Atau mereka Pak Prabowo ini ada kingmaker, lalu kemudian ya Andi Iwan ini tawaran untuk menjadi menteri dan seterusnya, berdasarkan kalkulasi dan deal politik yang dilakukan oleh DPP melalui kingmaker Pak Prabowo. Nah, saya pikir secara peluang, ya, secara peluang dan persyaratan itu sudah cukup lah, ya, sudah cukup dalam arti cukup untuk kemudian melakukan koalisi. Artinya cukup confidence sosok Andi Iwan Darmawan Aras untuk kemudian mengajukan dirinya untuk kemudian berkoalisi dengan figur lain yang punya kans juga, punya persyaratan yang sama dengan itu. Nah, peluang itu saya pikir ada, yang saya pikir kurang lebih sama dengan sosok RMS yang hari ini sama-sama sebagai anggota DPR RI dan sama-sama memimpin partai, ya, di tingkat Provinsi Selatan. Saya kira cukup dulu, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman diskusi dari Pak Dr. Ridwan Pawelang membuat diskusi kita makin menarik. Pak Dokter, seperti tema kita, mampukah keduanya merebut kantong-kantong suara, basis-basis suara Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi dan pasti tidak bisa tampil di 2024. Kalau RMS dan Andi Iwan Darmawan Aras serius maju di Pilgub, mampukah kira-kira memenuhi kriteria kira-kira kedua tokoh ini untuk dilirik atau didukung oleh loyalis-loyalis Nurdin Abdullah, ataukah mampukah keduanya untuk merebut kantong-kantong suara Nurdin Abdullah untuk dijadikan modal bertarung di Pilgub 2024? Iya, Kak Kadir. Jadi saya ingin jelaskan bahwa voter untuk Pileg dan Pilgub itu berbeda. Iya. Nah, saya memahami seperti itu berbeda. Tetapi saya yakin bahwa sesungguhnya di dapil kedua figur muda kita ini itu juga adalah bagian daripada dapil di mana basis-basis dan loyalis Prof NA. Iya. Ya, misalnya di Bosowasi, ya, di Bosowasi sampai Bulukumba, Aja Taparing. Iya. Kalau kita lihat dari dari hasil survei, begitu pula dari kemenangan melalui pengumuman KPU, saya pikir di dapil 2 dan dapil 3 itu signifikan loh, ya, suara ataupun basis-basis pemilih Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 kemarin. Nah, sebab itu saya pikir ini kan sudah ada. Sisa kemudian apa yang perlu dilakukan oleh kedua figur ini Agar tetap bertahan. Nah, agar tetap bertahan dan kemudian bisa meyakinkan, bisa dipilih, bisa diterima, ya, bisa diterima dan bisa dipilih oleh loyalis Prof NA, ya. Nah, saya pikir juga saya kira figur loyalis Prof NA ini juga punya persyaratan-persyaratan juga, saya pikir. Punya selera. Punya selera, Pak. Dan selera itu, seleranya bukan second, Pak, ya. Seleranya juga high class lah, dalam arti bahwa dia akan kemudian mematchingkan, ya, merelevansikan ataupun kemudian mencocokkan, memadukan antara calon yang ditawarkan dengan sosok Prof Nurdin Abdullah. Ya, tak? Misalnya apa yang ada pada diri Prof Nurdin Abdullah, ya, terlepas dari jenjang akademik beliau, tetapi dari sisi birokrasi, eksekutif dan ketokohan beliau, saya pikir itu paling tidak mendekati lah itu, ya, mendekati itu sebagai bagian daripada persyaratan untuk kemudian diterima ataupun merebut
Merebut ini dalam arti adalah menyampaikan gagasan bahwa apa yang dilakukan oleh Prof. Pandulang ketika kami memimpin Sulsel, berhasil memimpin Sulsel ini juga, atau program-program kami atau visi misi kami itu ada yang beririsan atau misalnya kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Prof. Nurdin Abdullah. Nah, ini hal-hal saya pikir juga perlu ditawarkan. Walaupun itu saya pikir belum cukup ya, belum cukup. Tetapi yang namanya politik saya pikir dinamis saja. Dinamis saja dalam arti bahwa sesungguhnya peran menokohkan diri dan menawarkan visi misi juga itu adalah bagian daripada strategi untuk merebut simpati. Di samping itu saya pikir ingin saya katakan bahwa kedua tokoh ini ya tidak ada salahnya berkomunikasi sama beliau. Ya. Tidak ada salahnya berkomunikasi beliau dengan jalur-jalur bahwa beliau sudah ada di tempat yang berbeda hari ini. Apakah itu memungkinkan? Saya pikir itu adalah strategi para figur ini untuk kemudian berkomunikasi. Apakah langsung kepada beliau atau orang-orang kepercayaan beliau yang ada hari ini dan itu juga masih dipercaya dan punya ketersambungan sebagai fasilitator, mediator daripada Prof. Nurdin dengan simpatisan dan loyalis beliau. Dan saya pikir itu ada. Nah, sisa kemudian bagaimana kedua figur ini melakukan komunikasi seperti itu. Dan tentu saja tawarannya kan ada, Pak. Tentu loyalis Prof. NA yang ada di daerah yang kemudian mau bertarung di pilkada ya, apakah untuk wali kota ataupun bupati, saya pikir itu bisa dilakukan, Pak. Dan saya pikir ya istilahnya simbiosis lah ya, simbiosis mutualisme. Apa yang Anda butuhkan juga adalah bagaimana persyaratan-persyaratan ini bisa terpenuhi, dan saya pikir itu hal-hal yang wajar dan bisa dilakukan. Dan tentu saya pikir loyalis Prof. Nurdin ya, Pak NA ini bisa untuk kemudian melakukan kalkulasi kembali terhadap peluang-peluang yang ada. Saya kira gitu, Kak Kadek. Baik, sahabat dan sobat episode, pendalaman dari pengamat politik Islam kita mempermantap diskusi kita. Kita kembangkan lagi, sahabat dan sobat episode. Pak Dokter, ini kan di Sulsel saat ini didominasi tokoh-tokoh muda ya, yang sangat luar biasa. Andi Sudirman Sulaiman yang hampir definitif menjadi gubernur, Adnan Puricita Bupati Goa. Keduanya ini membawa semangat generasi mudanya menuju 2024. Sama dengan RMS dan Iwan Aras. Adakah potensi-potensi mereka menciptakan koalisi pasangan? Karena kalau dilihat semangat-semangat mereka, kelihatannya agak sulit di antara mereka yang mau jadi 02. Ya. Kalau misalnya keempat-empatnya ini ngotot mengincar 01, apakah ini bukan pertanda bahwa calon-calon generasi senior akan ketinggalan kereta? Seperti apa kita melihat? Saya meyakini bahwa pengaruh ketokohan senior-senior, tokoh-tokoh senior ini masih cukup signifikan lah itu. Kalau misalnya ada tokoh muda, ya paling tidak tokoh muda ingin maju untuk 01, ya paling tidak yang senior ini menggandeng tokoh muda untuk berpasangan. Misalnya Gionya Jatah Paring ke bawah atau Luhut Raya ya, bisa menggandeng dari selatan misalnya kan, atau misalnya Bosowa ingin menggandeng misalnya Jatah Paring dan seterusnya, itu kan bisa dilakukan. Sejauh mana misalnya kutub utara dan kutub selatan ini bisa mampu memadukan kekuatan untuk kemudian memadukan kutub utara dan kutub selatan ini dalam konteks senior junior kan, yang senior dan yang muda itu saya pikir jauh lebih bagus. Nah, saya pikir inilah yang saya katakan tadi adalah bagaimana figur-figur yang ada ini mampu berkomunikasi dengan kepercayaan tokoh-tokoh atau orang-orang yang dipercaya untuk kemudian merebut basis-basis itu, basis-basis misalnya Pak NA dan seterusnya. Nah, terkait misalnya apakah mereka ini akan berkoalisi, saya kira tentu kita lihat juga track record seseorang ya. Hari ini ada yang sudah pernah melewati ya ujian-ujian sebagai bupati dan hari ini sudah di level nasional dengan kontes
sebagai anggota DPR, kemudian mau jadi 02, saya pikir itu kan karena apa ya, sulit diterima oleh akal sehat, ya, akal sehat dalam konteks politik. Nah, sementara yang misalnya yang baru di level bupati, udah mau 01 dari yang mantan bupati 2 periode kan agak sulit itu diterima oleh publik. Apalagi adalah pemegang mandat, ya, pemegang mandat untuk bisa mendisposisi surat, Pak. Dan seterusnya. Nah, saya kira hal ini akan sejauh yang saya pahami, yang saya pantau, yang kita lihat ini hari ini, saya pikir itu hal-hal yang sulit untuk terjun sejauh ini, dalam arti bahwa track record seseorang dan posisi hari ini itu juga akan menjadi bargaining posisi dan sebuah power untuk kemudian melakukan lobby-lobby dan meyakinkan publik. Nah, kita khawatir bahwa ketika orang itu sudah di atas lalu kemudian tiba-tiba turun dan menjadi posisi yang tidak menguntungkan, publik kemudian ataupun simpatisan loyal ini tidak akan memilih. Nah, kita kan tidak kita tidak menginginkan hal-hal itu, fakta-fakta itu terjadi sehingga kemudian itu merugikan pembangunan. Kita berharap bahwa senior tetap di atas, ketika itu ada senior dengan catatan bahwa mumpuni dan seterusnya, sementara yang junior ini ya posisikanlah pada posisi yang ada sehingga kemudian istilahnya kaderisasi politik elit di Sulsel ini bisa berjalan dengan bagus. Ya, bisa kemudian ya agak sulit kita menerima bahwa ada terjadi istilahnya planning yang kita sudah cita-citakan di Sulsel ini, visi yang kita sudah bangun ini, bagaimana sudah penjenjangan itu ada, lalu kemudian tiba-tiba buyar, ya, rubuh, runtuh dan seterusnya, kemudian itu akan mengganggu konstelasi ke depan. Tentu saja saya pikir banyak anak mudanya ini akan muncul ke depan untuk kemudian mengisi ruang-ruang yang bisa dilakukan untuk kemudian bagaimana supaya terjadi perubahan-perubahan, dan tentu saja kita berharap bahwa perubahan dalam konteks politik di figur Sulsel ini juga itu berdampak terhadap pembangunan kesejahteraan di masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, sahabat dan sobat episode makin menarik. Saya langsung kembangkan lagi. Adakah kemungkinan salah satu dari RMS atau Andi Iwan Darmawan Aras menggandeng keluarga Nurdin Abdullah untuk mempermantap, mengunci dan mengambil simpul-simpul basis suara Nurdin Abdullah? Ataukah ada kemungkinan RMS dan Andi Iwan Darmawan Aras berpaket menuju Pilgub? Oke, saya tertarik yang pertama pertanyaannya Kak Diri itu. RMS, adakah kemungkinan? Mungkin saya pikir itu adalah salah satu pilihan yang hari ini kemungkinan bisa. Jika sekiranya kemudian Pak RMS ini membaca bahwa sesungguhnya voter loyalis dan pendukung Nurdin Abdullah cukup signifikan di Sulsel dalam konteks Pilgub. Nah, itu bisa jadi terjadi. Jadi antara Jatah Pareng, Selatan, saya pikir itu bisa terjadi. Dulu kan pernah terjadi Selatan dan Jatah Pareng. Dan itu bisa kita lakukan istilahnya mampu kita harmonisasikan Pilgub 2 periode komandan dan Sayang 1 dan Sayang 2, saya pikir itu kan Selatan Jatah Pareng. Hari ini kalau RMS kemudian membaca peluang yang ada dan itu kuat, ya saya pikir tidak ada salahnya kemudian RMS ini melakukan lagi ya Jatah Pareng, ya Rebon itu Jatah Pareng Selatan. Saya pikir itu menarik juga ke daerah. Namun demikian kalau misalnya dalam konteks berbicara di Iwan kemudian melakukan paket, saya pikir sejauh ini chemistry-nya belum terbaca dalam arti bahwa sesungguhnya orang ini sama-sama punya figur. Siapa yang mau dibawa kemudian ada semua. Ini yang berat. Ini yang berat. Sementara kendaraan kedua figur ini cukuplah untuk kemudian bersyarat melakukan koalisi. Nah, sementara untuk siapa di 01 saya pikir ini agak berat untuk dilakukan. Tetapi opsi yang pertama saya katakan tadi itu bahwa RMS untuk meyakinkan dan merebut ya simpatisan dan pendukung Pak NA di Pilgub, saya pikir tawarannya sudah ada
putra beliau, ya Muhammad Fathul Bauzi ini ya hari ini juga saya pikir adalah figur yang patut diperhitungkan baik dalam konteks kabupaten maupun Sulsel, karena bagaimanapun beliau ini ya Pak Uji ini sudah matang lah ya, 10 tahun mendampingi bapaknya, melihat bapaknya, dan juga 2 tahun di Sulsel. Saya pikir cukup lah ya, dan suaranya juga signifikan di Pileg kemarin ya, Pileg 2019 kemarin. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya pikir itu juga adalah hal yang menarik sebetulnya di Pilgub Sulsel ke depan, karena Aja Tapareng Selatan yang saya pikir dulu sayang 1 sayang 2 juga itu ada legasi yang sukses ya, bahwa sungguhnya ini pernah terjadi dan sukses 2 periode mengantarkan sosok SCL bersama Agus Arifin Numan. Gitu kakak. Kalau Andi Iwan Darmawan Aras ada juga potensi menggandeng keluarga itu? Saya pikir potensi itu saya pikir ada saja. Maksud saya begini, bahwa sungguhnya pada Bosowa ini itu adalah suara yang signifikan bagi sosok Pak NA. Berdiri saja beliau sendiri ya, tanpa paket wakilnya, saya pikir di 3 kabupaten ini, dan itu sudah hampir 1 juta ya suara di 3 kabupaten ini. Ya, lebih. Itu lebih ya, sudah lebih. Karena kalau tidak salah Wajo itu ada angka 300-an, sementara Sopen juga kurang lebih ya. 170. Ya, kurang lebih itulah. Jadi artinya sudah lebih 1 juta. Nah, kalau ini bisa dilakukan, begitu pula di selatan, di tempat lain, saya pikir maksudnya begini, Pak N hari ini itu basisnya jangan dilihat bahwa selatan, Pak. Ya. Jangan saya itu, karena beliau ini orang tuanya lama di Parepare dan lama di Luhuraya. Itu harus dicatat. Kemudian keluarga beliau ini ada di Pangkep dan di Bosowa itu jelas. Nah, oleh sebab itu basis basis beliau ini cukup, dan saya pikir beliau ini adalah cucu mantan rektor UNAS, Pak, dan semua orang tahu itu kan. Nah, oleh sebab itu potensi itu ada. Jadi baik Pak Iwan Aras mau Andi Iwan Darmawan Aras maupun sosok RMS itu, saya pikir keduanya punya potensi untuk kemudian melakukan koalisi ataupun melakukan strategi-strategi untuk kemudian bagaimana meyakinkan, merebut pemilih dan loyalis Pak NA di Pilgub 2024 nanti. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pejabat politik Islam kita Pak Dr. Ridwan Pawalang telah menganalisis dan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan sangat luar biasa. Ramuan-ramuan analisis dan masukan-masukan beliau terhadap sosok seorang Pak RMS dan Pak Andi Iwan Darmawan Aras sangat luar biasa, dan kelihatannya Pak RMS dan Andi Iwan Darmawan Aras ini akan senyum-senyum ketika menonton diskusi kita ini. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Sudah mengedukasi kembali masyarakat Sulawesi Selatan dan sahabat-sahabat kita, sobat-sobat kita di IPISO. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Siap. Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.